saya Koi Eko Kristiawan sebagai manajer cabang PKK cabang Berarti. PKK Polri cabang Berarti. Kami di sini kan ada tugas dari kampus. Okay. Ingin belajar tentang masalah-masalah karyawan. Oh iya. Itu mengenai turnover retention atau karyawan itu mempunyai niat untuk keluar dari perusahaan. Apakah ada di sini? Gimana solusinya? Andai kata ada, itu intensitasnya sangat rendah karena kita tahu ini kota kecil ya, kesempatan untuk berjajar sedikit sulit. Berbeda mungkin kalau di kota besar yang dia kesempatannya semakin banyak. Di sini ada tapi kecil itu pun karena apa? Biasanya karena ketika dia masuk itu dia katakanlah mengapply dua tempat, katakanlah di sini sama di BUMN atau mana. Setelah dia masuk di sini ternyata BUMN-nya dipanggil, makanya di sini kan dilepas. Tapi sepanjang pengetahuan saya itu jarang turnover karyawan itu terjadi tiap bulan, itu belum tentu ada, bahkan tiap tahun belum tentu ada. Jadi biasanya terjadi karena itu, karena ya di kondisi yang kota kecil ya, berarti ya, mencari pekerjaan aja sedemikian sulit. Sementara itu untuk mungkin ada kendala absensi karyawan gitu. Tidak ada kendala karena kita sudah menggunakan sistem pinjam yang real time online. Pakai pinjam tangan gitu. Iya, pakai sidik jari bisa, kemudian menggunakan ini bisa. Jadi ada dua di situ, metodenya menggunakan sidik jari yang sebelumnya sudah direkam, kemudian menggunakan telapak tangan ini juga bisa. Itu karena jam kerja PKK itu jam 8 kurang seperempat itu sudah harus masuk. Kemudian selesainya kan jam 4. Dan itu memang secara otomatis masuk di server pusat. Sehingga kalau dia absen dari sebagainya, itu pasti dia harus melewati pinjam seperti itu. Katakanlah kalau dia izin dan sebagainya, meskipun ada beberapa peraturan kalau terlambat, misalnya sakit atau ada keperluan khusus, itu memang harus lapor SDM dulu. Tapi intinya sebenarnya kemudian ada beberapa mau nggak mau, suka nggak suka, karyawan harus mengikuti jam kerja yang sudah ditentukan by Mendagri. Karena kalau dia tidak masuk, itu ada pemotongan dengan sistem yang progresif struktural. Jadi begitu terlambat, satu itu dianggap 15 menit, 1 sampai 15 menit dianggap 15 menit, 15 menit sampai 30 menit itu katakanlah dia terlambat 16 menit, itu terhitung 30 menit. Jadi tiap perubahan waktu itu juga menghasilkan perubahan pemotongan gaji yang beda-beda. Untuk solusinya bagaimana kalau sampai terlambat itu apakah ada punishment-nya atau Di manajemen itu juga kedua dianggap kalau terlambat atau dianggap lupa absen, itu ada kesempatan dalam 1 bulan itu tidak kan. Kalau tidak, karyawan kan diberi kesempatan untuk ya weslah kamu izin selama 3 kali ya dianggap. Jadi seperti itu tidak dipotong gaji. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 kali, otomatis sistemnya seperti itu. terus kalau di sini ada pelatihan atau pengembangan untuk karyawan? Wah, sangat sering. Jadi ada dua, ada in-house, ada yang kita juga panggil in-house training. Di sini kemudian juga kita mengikuti ada, karena kita kan juga tergabung di Perda Muda dan Berkeliling, di mana mereka itu asosiasi BPR, baik BPR PKK maupun BPR secara keseluruhan. Jadi Perda-Muda itu milik semua PKK. Kalau Perda-Muda itu khusus BPR milik daerah seperti PKK atau Pasar dan sebagainya. Itu hampir tiap bulan secara reguler mereka mengadakan pelatihan itu baik. Yang sering itu kasir, marketing, kemudian kolektor, biasanya sendiri. Jadi untuk skill up skill karyawan itu banyak hal. Kalau misalkan kita merasa bahwa dari asosiasi atau keluarga masih terasa
akurat, kita bisa mengadakan training dengan kita memanggil trainer dari luar. Karena secara peraturan perusahaan, dan itu juga sudah ada pergubnya, bahwa BKK itu menyisihkan 20% dari laba tahun kemarin sebagai anggaran biaya pendidikan selama tahun ini. Jadi tahun kemarin kita katakan atau berapa, dihitung 20%-nya dari tahun lalu itu dianggarkan sebagai biaya pendidikan. Jadi terserah kita dalam menganggarkan untuk training apa. Jadi itu apa harus karyawan baru atau karyawan? Oh tidak, kayak lama yang kayak saya dianggap bodoh itu ya di training, nanti harus pelatihan lagi. Kan pelatihannya tergantung dari gimana ya Mbak? Ya di BKK itu kan hampir setiap saat namanya pegangan ya. Itu kan setiap saat selalu ada audit baik internal, baik OJK dan di mana di situ kadang-kadang ditemukan kelemahannya di aspek ini, katakanlah dari sisi katakanlah B. Saya contohkan jadi katakanlah BCA ternyata kurang memahami masalah public speaking, di mana kurang dan bukannya tidak memahami tapi kurang expert. Nah, sehingga itu dibutuhkan training masalah public speaking. Kita panggil trainer dari luar, bahkan kadang-kadang trainer tingkat nasional. Dulu pernah BKK itu memanggil Charles Bonar Sirait, host di TV itu, jadi kita panggil untuk memberikan training tentang public speaking. Itu tidak melulu yang baru, meskipun yang baru itu wajib ikut karena mereka harus memahami bebannya dulu. Karena yang masuk di tempat kita kan belum tentu memahami kan seperti apa namanya fresh graduate. Kadang-kadang kan tahunya ya textbook, tapi kan kita di lapangan kan berbeda. Itu pasti ada training awalnya ada, tapi ketika dipandang perlu, baik di tingkat manajemen atau di tingkat jabatan eksekutif atau manapun memang dianggap perlu untuk ditambah pelatihan, itu kita masalahkan. Pernah mengalami masalah dengan nasabah atau customer dari sini mungkin atau dari luar? Bukan lagi tiap hari Mbak, kita melayani nasabah kok. Ya mungkin ada kendalanya apa gitu. Kalau setiap hari pasti ada, dan kita makanya itu yang paling penting, dan itu sering kita lakukan trainer itu handling compliance. Karena kita namanya lembaga jasa ya, kita penyedia jasa, apalagi masalah keuangan. Setiap hari itu pasti ada aja handling compliance. Katakanlah hal yang sederhana, mas pinjamanku lah cair-cair, nasabah nggak paham bahwa kita itu ada yang harus dilengkapi, kemudian demikian banyak yang antri. Jadi kita harus bisa memberikan penjelasan kepada nasabah masalah untuk handling compliance atau apa tadi istilahnya kendala dari masalah itu. Jadi tidak cuma masalah kredit tabungan, hampir semua kita pasti selalu bersinggungan dengan komplain nasabah. Tetapi di sini juga ada mekanisme masalah pengaduan nasabah sudah ada juga. Jadi di BKK itu semuanya akhirnya komitmen menurut saya. Bank itu termasuk lembaga yang paling rigid masalah SOP, hampir semuanya diatur, termasuk compliance, termasuk pengeluaran Rp1 pun juga harus ada bukti. Iya. Jadi seperti itu ya. Misalnya, ya alhamdulillah selama ini tidak ada yang sampai di tingkat, kadang-kadang yang paling kita cermati itu yang paling jeli saat sekarang. So India ini jeli itu lewat media sosial. Jadi mereka tidak komplain ke kita, mereka komplainnya kepada media sosial. Itu kan bisa menghasilkan persepsi negatif terhadap perusahaan. Ya itu yang kita sulit untuk. Tapi biasanya kita langsung, kalau kita tahu namanya sekarang media sosial itu hanya akun, bisa saja akun yang fake. Jadi kan tetap kita berusaha untuk menyelesaikan. Jadi hampir semua hal itu sudah ada peraturannya solusi. Gitu. Dalam kerjasama apa ada kekurangan? Sama karyawan kurang kompak atau kerjasama Saya bilang tadi bahwa bank itu paling rigid ya. Jadi kita sudah ada kreditnya, katakanlah ada kolektor, ada admin kredit, kemudian ada marketing.
kemudian ada CS, hampir semuanya itu memiliki job desk sendiri. Kendalanya adalah justru ketika kekurangan karyawan. Katakanlah seperti BKK, berarti sekarang dengan aset hampir berapa ini? Saya lupa asetnya. Aset 34M itu dikelola oleh 12 karyawan organik. 34 dibagi 12 itu berarti satu orang hampir 3M lah. Itu kan pasti kurang, harusnya kita ditambahi. Jadi kalau nggak kerjasama nggak mungkin berhasil. Jadi masalah kerjasama nggak ada kendala menurut saya, justru karena kita kekurangan tenaga itu malah kita harus kerjasama. Kalau kita sendiri-sendiri sudah atau dijamin nggak mungkin bisa mencapai target. Berarti kekurangan itu Justru paling itu yang justru kita tekankan. Strategi pemasaran seperti apa yang diterapkan kepada konsumen agar tetap memilih bank ini dibandingkan bank lain? Iya, itu saya dulu pernah diskusi panjang lebar dengan direksi. Strategi marketing itu apapun kalau namanya perbankan itu memang ada partai ya, dalam pemasaran marketing. Jadi, tapi yang lebih implementatif itu kita menggunakan hampir semua media yang ada, baik darat maupun udara kemarin. Ya udara itu kita pasti bisa menggunakan radio, kemudian kita juga langsung sosialisasi kepada komunitas baru. Seperti besok minggu kita akan sosialisasi tabungan izin korban. Itu adalah kita memiliki produk nasabah menabung dengan jangka waktu tertentu dengan nominal tertentu untuk ketika nanti pada saat itu korban dia punya tabungan untuk mengikuti korban. Itu besok minggu kita kerjasama dengan IPAI. Itu masalah tabungan. Kemudian beberapa hari yang lalu kita kerjasama dengan KTH, kredit annuitas. Jadi mereka kan mendapatkan sertifikat dari Menteri Lingkungan bahwa dia memiliki hak pengelolaan tanah hutan untuk dia produktifkan, misalkan dengan jagung dan benih. Pasti mereka membutuhkan pembiayaan, baik masalah pendidikan dan sebagainya. Meskipun nggak banyak hasil kecil 5 juta, tapi justru itu sangat membantu petani dengan di kondisi yang seperti ini. Katakanlah gajah anjlok, pupuk suri, alam seperti ini, mereka pasti membutuhkan pembiayaan. Selain itu, selain pembiayaan juga kita tidak tinggal diam dalam hal pemasaran. Kita sudah bekerjasama dengan dinas pertanian, kemudian beberapa pabrik pengolahan jagung menjadi pakan ternak. Jadi kita benar-benar lembaga mediasi yang memediasi mulai dari sampai ke end user. Jadi mulai dari produsen sampai end user itu kita berusaha dengan, jadi istilahnya BKK memang benar-benar lembaga mediasi yang connecting dot. Kalau tidak seperti itu, nyaris kita tidak mungkin bisa bertahan di produk. Maka memang hampir seluruh aspek masalah kita lakukan. Itu seperti sosialisasi kita lakukan. itu juga bisa gitu Pak. Maksudnya rakyat biasa gitu. Ya kayak warga-warga sekitar gitu. Untuk apa? Untuk Kredit, tabungan atau apa? strategi untuk mengajak ke sini loh bang ini loh terbaik, apa bisa utangnya apa bunganya kecil atau gimana gitu. Gini lah, kalau seperti itu, kalau kita tidak bergerak di community, kita nggak bisa laku. Mau nggak mau kita sosialisasi ke komunitas tertentu, katakanlah seperti tadi kita kan persaudaraan Cileja. Jadi besok begitu sosialisasi itu 170 anggota. Jadi kita langsung mendelivery produk itu ke 170 orang. Kalau tetangga seperti ini, kita mau door to door itu kan terus waktunya kapan dengan kekurangan karyawan itu tadi. Jadi ya jujur BKK sudah punya nama settle dan itu kan biasanya kita keluar ya. Bagaimana pelayanan dan seterusnya itu kan mereka sudah. Jadi memang jujur tidak ada kita door to door kepada
lingkungan sekitar tahu. Tapi apa ya, hubungan baik itu harus kita bina dengan masyarakat sekitar lah, apapun kita berlokasi di sini. Tapi kalau untuk menjadi produk kadang-kadang ini lapo atau di tempat-tempat mau cerita ngalor gitu udah benar itu kan kadang-kadang lucu. Jadi yang disebut masyarakat biasa, masyarakat umum itu menurut saya agak rancu di sini. Jadi kita langsung memang benar-benar daerah oh kita punya produk, kita punya jenis produk. Meskipun ini bisa digunakan untuk semua masyarakat, tapi kita jalannya masuknya dulu ke komunitas tertentu yang memang mereka ada korelasi ke sana dulu. Dari situ itu nanti mereka akan kita tolak. Namanya di produk kan seperti itu gimana? Apa saudara itu sangat kuat dan pasti mereka. Makanya itu kita agak hati-hati dalam pelayanan. Kita kurang dikit saja dalam pelayanan. Itu kalau sudah viral jadi omongan pasti akan mendapatkan kan kita lainnya. Itu kan kita. Jadi memang di situ kalau yang ditanyakan masyarakat biasa itu menjadi bingung juga jawabnya karena memang terus terang belum sih. Bagaimana bank ini mendukung karyawan dalam mengembangkan karir dan keterampilan mereka? Oh, kalau keterampilan nanti kan sudah saya jelaskan ada banyak pelatihan, tapi kalau untuk meritokrasi karir itu memang kita sudah memiliki prosedur sendiri. Jadi kita kan terbagi dari pengurus yaitu direksi dan pemilik komisaris. Kemudian seperti saya itu di jajaran pejabat eksekutif. Kemudian di bawah juga saya itu ada yang namanya middle management yaitu sekelas supervisor. Kemudian di bawah supervisor itu ada staff. Jadi mereka harus melewati katakanlah seperti staff untuk di sini nanti beberapa tahun ini kelihatannya beberapa supervisor pasti mau menjadi pimpinan karena di kantor pusat itu kepala bidang itu banyak yang sudah punya sehingga gerbong ini kan tetap harus berjalan, karir itu kan harus berjalan. Kalau dulu kita lakukan assessment kepada karyawan. Kemarin terakhir saya dengar dari Bu Dirut itu menghendaki oke, kita lelang jabatan aja lah daripada kita dikira pilih kasih nunjuk orang. Sekarang sudah ada ini, ada posisi job kosong, katakanlah supervisor pelayanan atau penancapkan, silahkan mengapply untuk dilakukan assessment. Tapi kan benar-benar itu inisiatif dari karyawan. Kalau dulu kan kita mendapat perintah atau perintah yang katakanlah kadang-kadang istilah perintah itu kan bisa menjadi ada paksaan, ada like and dislike. Tapi kalau itu terbuka, silahkan kayak dilelang, mereka akan punya tanggung jawab ketika menduduki posisi. Untuk jenjang karirnya. Yang jelas masalah karir pun juga tidak perlu diprodeki. Kelas PE seperti saya yang sudah mengantongi sertifikasi direksi itu bisa saja melamar menjadi direktur di kabupaten lain, mau Sobo, Lasem atau mana. Berhak ketika sudah mendapat sertifikat direktur. Memang itu harus melewati jenjang tertentu lah. Tapi itu pun juga berapa orang sih yang baru menjadi direktur dari Purwodadi di Blora 1, di Kendal 1, di Purwodadi 1, di Gagak ya lumayan tapi nggak lebih dari hitungan dari tangan jadi karir di tempat di Gagak itu menurut saya cukup menjanjikan, bahkan begitu banyak posisi yang bisa ditawarkan tidak cuma hanya di Purwodadi. Bisa saja misalkan ada lowongan direktur di luar kota, tinggal siap meninggal anak jadi bujuk orang kan gitu loh. Pertimbangannya kan itu juga di luar kota kan gak mudah. Jadi kayak di cabang sama di pusat itu bisa dimana saja gitu. Kalau selama di bawah BKK Purwodadi mereka hanya di Kabupaten Grobogan. Tapi sekelas PE seperti saya itu bisa kalau ada lowongan, katakanlah kabupaten lain membuka lowongan untuk direktur apa di kabupaten mana itu berhak, meskipun katanya ya itu pun
Nah itu jarang kita gunakan karena terlanjur nyaman di sini, nyaman dengan dekat dengan rumah, dekat dengan keluarga itu. Jadi menurut saya ya itu tadi ada memang yang sudah di kabupaten lain tapi enggak lebih dari lingkungan jadi kabupaten. Ya, nanti seumpama bapaknya nanti bapaknya di luar kota, nanti berarti posisi bapak di sini bisa digantikan. Iya, pasti harus seperti itu. Digantikannya bisa setara dengan staf. Enggak harus supervisor ya untuk naik ke Berarti manajer cabang. itu bertahap gitu. Iya, betul. Jadi staf ke supervisor dulu yang bisa menggantikan saya seperti manajer cabang, manajer itu adalah supervisor. Nanti kita juga baru mencoba tahun ini untuk istilahnya lelang posisi jabatan ya. Kalau dulu ya sudah baru asesmen, hasil asesmen bagaimana itu nanti yang berbicara di situ. Meskipun itu masih bersifat tunjukkan ya seperti tadi bilang paksaan katanya, aku gini senang orang iso ngoso siapa sih ganti ini aku itu kan kadang bisa aja. Ya namanya karir itu belum tentu semuanya ambisius menduduki karir lebih tinggi. Kejelekan di Indonesia apalagi di Bogor kan ketika sudah di posisi nyaman ya wes ngapain aku ngobrol. Lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan juga, keluarga juga. Kemudian takutnya ya rumahku kemudian wis ning berarti enak-enak 5 menit tekan. Kalau misalkan nanti jadi supervisor harus dipindah ke kecamatan Ujung Jati atau di kecamatan Aringan, mereka kan harus berhitung, iya naik, salarinya naik sekian. Tapi untuk jalan ke sana kan juga butuh ongkos. Itu banyak pertimbangan. Jadi nggak perlu pertimbangan bahwa karir itu pasti akan lebih, ya memang secara posisi lebih baik, tapi secara kenyamanan apa bisa lebih baik juga menjadi penting. Itu. Kan di bank itu kan mungkin yang saya lihat kan itu bank biasanya kan kerjanya bisa di luar jam kerja, kan sering ya, biasanya kan itu membuat karyawan stres kerja atau keseimbangannya berkurang, terus ada masalah kehidupan pribadi juga. Nah itu bagaimana caranya? Kalau menurut saya hidup itu harus stres, kalau nggak stres nggak usah hidup. Kerja apapun nggak ada yang enak. Sekolah pun ya enak, tapi lebih nggak enak kerjanya. Misalkan aku dilahirkan jadi anak orang kaya, nggak usah kerja mbak. Tengok-tengok semua kebutuhan tercukupi. Kita sebelumnya kerja itu apa? Ya terpaksa karena kita nggak punya uang, bukan dilahirkan dari orang cukup berbeda sehingga memang ya justru disitulah filosofinya kerja pasti stres. Dan hidup itu pasti harus stres. Kalau tidak stres nggak usah hidup. Tapi bagaimana kita memaintain itu tadi, manajemen konflik itu bagaimana, kemudian secara emosional bekerja dengan teman itu seperti apa. Kita cari hal yang paling indah di antara stres itu tadi. Bahkan gini, dengan apa ya istilahnya pressure yang cukup di bank itu pressure-nya cukup berbeda dengan lembaga lain. Jadi mereka pressure masalah, pressure target, pressure aturan, begitu purna itu satu itu sebuah kemerdekaan tersendiri. Aku sudah lolos pensiun. Tapi banyak yang begitu pensiun jadi orang emeh ngopo karena terbiasa dengan bekerja cukup. Makanya seperti saya sudah umur 50 ini hampir 56 karena di PKK itu hanya 56 itu sudah punah, harus menyiapkan setelah ini nanti saya harus apa sih usaha apa untuk mengisi hari-hari ya. Jangan sampai tahu-tahu begitu lari terus tahu berhenti sama sekali sih. Itu sudah mindset itu sudah tertanam di kita sudah jarak lulusan BKK atau purnawirawan BKK itu pada stres juga enggak meskipun kerjanya sebelumnya demikian ketat. Tapi memang begitu memasuki usia 50 itu mereka sudah ancang-ancang. Saya harus mempersiapkan masa purna saya jangan sampai saya
berhenti break. Karena kita sudah terbiasa kerja di bawah tekanan, baik tekanan tak maksud tekanan tadi tekanan kerja, tekanan beban pekerjaan yang diselesaikan dan sebagainya. Berarti kalau sampai stres kayaknya berarti itu gimana? Ya hilang. Oh, mungkin dari perusahaannya di Ada tiap bulan. oh tiap bulan berarti Oh, bukan tiap bulan, tiap tahun sekali itu semuanya. Ya healing itu kan bisa healing beneran, healing tipis-tipis. Kita makan di luar bareng-bareng. Iya, atau apa itu kan juga senam bareng-bareng itu kan selalu Merefresh ada lah, pikiran. padahal bagaimana juga. Bisa merefresh pikiran gitu loh Pak, Iya, nggak sepaneng terus gitu, nggak harus yang harus perginya jauh gitu. terus mungkin kan di sini untuk gajinya itu karyawan merasa cukup apa? nah gini lah, bukannya bermaksud membohongkan ya, tapi memang ini realita. BKK Provinsi itu 3 tahun berturut-turut menjadi BKK terbaik. Baik secara pendapatan, secara perhitungan yang menghasilkan dividen yang disetorkan kepada Pemprov maupun Pemprov. Jadi itu indikasinya terhadap salary kita dengan menjadi terbaik kan nggak mungkin terendah di Jawa Tengah. Harusnya kan tertinggi di Jawa Tengah karena kita terbaik. Jadi untuk urusan gaji di BKK Properti ini tergolong paling tinggi di Jawa Tengah. Skala gajinya, baik turut direktur beda ya. Tapi kalau untuk staf masuk awal itu pasti ukurannya adalah UMP dulu. Ini kan beda-beda antara kita dengan beberapa teman kan beda. Upah minimum itu nggak tahu ya. Makanya panggung kabaran yang beda. Tapi setelah itu dia mengikuti skala gaji karena ada pertumbuhan. Pertama golongan pekerjaannya apa, kemudian TMT-nya masuk ke dia menggunakan menggunakan ijazah apa, SMA juga dia menggunakan golongan apa, kalau S1 menggunakan golongan apa, diplom menggunakan golongan berdasarkan golongan itu rata-rata katakanlah kita bicara sepanjang menurut saya masalah kualitasnya. Yang terakhir kemarin kita bersyukur juga karena kita tidak menggunakan undang-undang tenaga kerja. Jadi kita 2 tahun kontrak dulu baru kita angkat ke kantor. Itu mulai tahun kemarin itu langsung patok. Jadi skala gajinya sudah tidak UMP tapi langsung berdasarkan golongan. Itu rata-rata staf pertama masuk itu 4 juta. Untuk hidup di Purwodadi kan lumayan. Terus kasih itu ya sekitar itu staf ya, staf sambil dia nanti tiap tahun ada kenaikan berkala, kenaikan lewat ini pasti akan naik. Setelah itu dia naik jabatan menjadi supervisor advokasi. Itu di sekitar 10 juta, 8 sampai 10 juta. Untuk hidup di Purwodadi kan sudah cukup amat sangat layak.